Namun, Presiden tidak tersinggung. Sebaliknya dia memerintahkan, biarkan dia masuk. Baik, siapa ini? Nyonya Presiden bertanya, dan Presiden menghela nafas. Ini Vano dari keluarga Dirgantara. Nyonya Presiden terkejut. Dia sudah bangun. Dia pasti ada di sini untuk Kinan. Itu seharusnya. Vano dengan cepat dipimpin oleh keamanan. Dia datang sendirian dan di kursi roda, didorong ke dalam ruangan oleh keamanan. Di belakangnya ada 10 penjaga keamanan lagi. Mereka takut dia mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Vano tidak terpengaruh oleh peningkatan keamanan, ekspresinya tenang dan kehadirannya kuat. Presiden dan istrinya menghela nafas ketika mereka melihatnya. Pemuda ini benar-benar memiliki keberanian dan semangat untuk berani menyerbu ke rumah Presiden sendirian. Vano menyapa mereka dengan tenang dan berkata, "Maaf, bukan niat saya untuk mengganggu, tetapi tunangan saya telah menghilang setelah dia tiba di sini, jadi saya agak khawatir." Presiden mengangguk mengerti. "Aku bisa mengerti perasaanmu, tapi kamu seharusnya tidak menerobos masuk ke sini tanpa undangan. Kali ini, aku akan memaafkanmu dengan memberikan wajah pada kakekmu, tapi sebaiknya itu tidak terjadi lagi. Jangan khawatir, selama Kinan aman, aku tidak akan melakukan apa-apa," jawab Vano dengan acuh tak acuh. Presiden dan istrinya terkejut. Dengan kata lain, jika sesuatu terjadi pada Kinan, dia akan melakukan sesuatu untuk menyakiti mereka. "Vano, apakah kamu mengerti siapa yang kamu ancam?" tanya Presiden dengan serius. Vano tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia menyeringai. "Saya tahu betul apa yang saya lakukan. Oleh karena itu, Tuan Presiden, saya harap Anda dapat segera menemukan Kinan. Saya hanya punya satu permintaan, dia harus kembali dengan selamat." "Kami juga berharap dia selamat," kata Ibu Presiden mengalah. "Jangan khawatir, saya yakin polisi akan segera menemukannya." Tapi masih belum ada kabar meski sudah setengah hari berlalu. Vano menyuarakan kekecewaannya. "Oleh karena itu, saya datang sendiri, mudah-mudahan mendengar sendiri apa yang sebenarnya terjadi." Nyonya Presiden mengerti sudut pandangnya sehingga menceritakan secara rinci semua yang terjadi. Dia tahu ada yang tidak beres dengan penjaga keamanan ketika dia selesai. Matanya dingin ketika dia berkata, "Tolong izinkan saya melihat penjaga keamanan itu, saya punya beberapa pertanyaan untuknya." Presiden dan istrinya saling memandang sebelum menuruti permintaannya. Petugas keamanan segera dibawa ke kamar. Dia mulai gugup ketika dia melihat Presiden dan istrinya, tetapi dia menguatkan dirinya untuk menghadapi interogasi. Dia tidak punya pilihan selain berbohong, karena kebenaran hanya akan membawanya ke kematian. Vano, duduk di kursi roda, tiba-tiba bertanya dengan nada dingin, "Kamu yang bertanggung jawab untuk mengawal Kinan keluar dari rumah Presiden." Penjaga keamanan bertemu matanya dan dia tanpa sadar menghindarinya lagi. Itu adalah sepasang mata yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka dingin dan gelap, keamanan merasa seperti sedang menatap mata asura dari neraka. Meskipun keamanannya terlatih dengan baik, menghadapi tatapan dingin Vano, dia mulai menggeliat. Namun, dia dengan cepat mengumpulkan dirinya sendiri. "Iya," jawabnya dengan tenang. Vano tidak mengalihkan pandangan dari tatapannya dan menuntut, "Kalau begitu ceritakan padaku apa yang terjadi secara detail, termasuk konservasimu, jangan tinggalkan sepatah kata pun." Keamanan telah menceritakan kisah ini berkali-kali sebelumnya dan sekarang dia mengulangi cerita yang sama. "Setelah saya menjemput Nona Kinan dari kompleks, dia meminta saya mengambil rute lain. Setelah beberapa jarak, dia berkata dia telah mencapai tujuannya dan ingin saya kembali sendirian. Kemudian dia keluar dan masuk ke mobil lain. Kamu tidak mengatakan apa-apa ketika dia menuntut untuk keluar di tengah perjalanan?"
Saya memang bertanya mengapa dan dia bilang dia punya sesuatu untuk dilakukan, dan tidak apa-apa bagi saya untuk meninggalkannya di sana. Jadi kau mengizinkannya keluar? Keamanan menjawab dengan tenang, ya, dia bersikeras untuk keluar, jadi saya tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Kamu adalah elit terlatih, kan? Mobil jenis apa yang dia gunakan dan berapa nomor plat mobilnya? Mobil itu adalah kendaraan lintas alam berwarna hitam, tetapi saya tidak dapat menangkap plat mobilnya. Vano mencibir, Anda tidak dapat menangkap plat nomornya? Benar, jawab security dengan percaya diri. Tatapan Vano segera menjadi gelap. Aku akan bertanya sekali lagi, berapa nomor plat mobilnya? Aku sudah memberitahumu, aku tidak bisa melihat dengan baik, aku tidak tahu. Kamu berbohong, Vano menggeram keras. Kinan memulai aplikasi triangulasi di ponselnya sebelum dia meninggalkan mobilmu. Namun, sinyalnya hanya muncul sebentar karena aku curiga ponselnya hancur saat dia ditarik keluar dari mobilmu. Dengan kata lain, dia telah menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang Anda ketika dia berada di dalam mobil dan mengaktifkan aplikasi. Apakah saya perlu memberi Anda buktinya? Keamanan tercengang, dia tidak tahu tentang aplikasi triangulasi. Aku akan bertanya lagi padamu, siapa yang membawa Kinan pergi dan siapa yang kau izinkan untuk membawanya pergi? Vano menuntut dengan agresi besar, seperti binatang buas yang siap menelan mangsanya. Mata petugas keamanan mulai melihat sekeliling dengan gugup, tetapi dia masih menyangkalnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan, mengapa aku menyakitinya. Jika kamu terus berbohong, aku akan membunuhmu sekarang. Vano tiba-tiba berdiri saat dia menarik pistol dari ikat pinggang petugas keamanan yang berdiri di sampingnya. Ruangan itu terkejut, dia terlalu cepat bagi mereka untuk sempat bereaksi. Penjaga keamanan yang senjatanya digesek tidak bisa berkata-kata. Kecepatan dan reaksinya sudah cepat dari pelatihan bertahun-tahun, tetapi Vano bahkan lebih cepat darinya. Lindungi Presiden dan Nyonya Presiden. Sekelompok penjaga keamanan langsung membentuk barikade di sekitar mereka berdua. Mereka juga mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke Vano. Letakkan pistolnya. Vano mengabaikan mereka dan fokus pada penjaga keamanan di depannya. Laras pistol menyentuh pelipis penjaga keamanan, dia bisa melihat jari Vano di pelatuk. Penjaga keamanan bingung, dia tidak menyangka bahwa Vano akan melakukan hal seperti ini. Mata Vano berkedip dengan niat membunuh. Aku akan bertanya lagi padamu, siapa yang membawanya pergi? Jika kamu masih menolak untuk menjawab, ucapkan selamat tinggal pada hidupmu. Kamu tidak akan melarikan diri jika kamu melakukan pembunuhan di depan presiden. Penjaga keamanan memperingatkannya dengan suara gemetar. Vano tertawa. Apakah kamu ingin tahu apa yang aku persiapkan sebelum aku datang ke sini? Kehidupan ekonomi kota A dan kota T ada di tanganku. Jika aku tidak bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, ekonomi kedua kota akan runtuh. Aku yakin kamu tahu apa artinya itu. Keamanan tercengang. Bahkan presiden dan istrinya bingung. Vano berani menggunakan ekonomi negara untuk mengancam mereka. Kota A dan kota T adalah kota terbesar dan paling maju di negara ini. Kota T praktis merupakan pusat ekonomi dan bisnis negara itu. Keluarga Dirgantara menguasai pasar kota T dan setengah dari pasar kota A. Jika Vano benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menghancurkan ekonomi kedua kota ini, seluruh negara akan dikirim ke dalam kekacauan mutlak. Tidak hanya itu, ini akan memberi negara lain celah yang mereka butuhkan untuk menyusup ke negara dan perang internasional bisa pecah. Kesimpulannya, ekonomi terlalu penting. Jika hancur, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak heran Vano berani masuk ke rumah presiden, dia datang dengan sangat siap. Jadi, katakan padaku, apakah menurutmu aku akan bisa keluar dari sini tanpa hukuman setelah aku membunuhmu atau tidak? Terlebih lagi,
Aku hanya membunuh seseorang yang pantas mati. Vano memelototi keamanan dengan mata yang menunjukkan bahwa dia tidak main-main. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.